sama-sama melihat biodata singkat dari Sigmund Freud. Nama Sigmund Freud, Salcombe Freud, bapak psikologi Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Moravia 6 Mei 1856, berasal dari keluarga Yahudi. Pada tahun 1873 sampai 1881 masuklah ke Fakultas Kedokteran Universitas Wina pada spesialis dokter, ahli syaraf dan penyakit jiwa. Pada tahun 1894, Freud belajar terapi histeri pada Jeanne di Paris. Tahun 1895, ia kembali ke Wina bekerja sama dengan Dr. Joseph Buder dengan metode asosiasi bebas. Tahun 1895, Freud bersama Buder menulis tentang kasus Hugo Stanley Hall ke USA dan memberi ceramah-ceramah pada pertemuan-pertemuan Diaz Natalis University Clark. Freud menjadi terkenal di seluruh dunia. Masuk pada tahun 1909, Freud digabungi oleh Albert Adler dan Gustav Jung. Pada tahun 1923, Freud kena penyakit kanker rahang dan pernah dioperasi sampai 30 kali. Pada tahun 1928, Nazi berkuasa di Australia. Freud menyingkir ke Inggris dan ia meninggal dunia di London 23 September 1939. Itu adalah biodata singkat dari Sigmund Freud. Baik, di sini saya akan membahas tentang teori Sigmund Freud. Kita masuk di slide selanjutnya, yaitu ada aliran utama dalam sejarah psikologi adalah teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Nah, di sini teori psikoanalisis ditemukan oleh Sigmund Freud. Dalam teori ini sangat kompleks dan ada tiga teori lainnya, yaitu ada struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Kita masuk dalam struktur kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Sadar sendiri adalah ketika seseorang menjadi pikiran, perasaan, dan ingatan pada saat tertentu. Misalnya, ketika seseorang berpikir tentang lelahnya tidak tidur semalaman. Yang berikut ada prasadar, yakni tingkat kesadaran menjadi jembatan antara prasadar dan tak sadar. Yang berikut ada tak sadar. Tak sadar adalah lapisan terbesar dari kehidupan manusia. Kita masuk dalam Freud. Dia mengenalkan tiga struktur. Yang pertama ada id, ego, dan superego. Id sendiri merupakan bagian dari kepribadian manusia menyimpan dorongan biologis seperti kesenangan dan hubungan seks. Contohnya, peningkatan rasa lapar dan haus menghasilkan upaya agar segera makan atau minum. Yang berikut adalah ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk
berbagai tujuan seperti bernapas, bergerak, mengamati, dan mengingat. Kegiatan psikologi juga membutuhkan energi yang disebut energi psikis. Nah, di sini ada pengertian dari insting. Insting sendiri adalah perwujudan psikologi dan kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Misalnya insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh yang kurang nutrisi. Energi insting dapat dijelaskan dari sumber, tujuan, objek, dan dorongan. Freud menjelaskan bahwa ada dua kategori umum yang sudah kita ketahui, yaitu ada insting hidup dan juga insting mati. Di sini yang pertama ada insting hidup. Insting hidup juga disebut eros. Eros atau insting hidup adalah dorongan dari survival dan reproduksi seperti lapar, haus, dan seks. Yang kedua ada insting mati, yaitu dorongan seseorang untuk merusak dirinya sendiri, dan dorongan agresif merupakan bentuk penyaluran agar orang membunuh dirinya sendiri. Contohnya, ketika kita tidak bisa menyelesaikan satu tugas atau tidak bisa mengerjakan tugas kita, ada dorongan dari dalam diri kita sendiri untuk mengajak bunuh diri. Itu salah satu contoh dari insting mati atau dorongan dari insting mati. Kita akan masuk dalam perkembangan kepribadian. Freud memutuskan perhatian kepada perkembangan kepribadian dan menekankan pentingnya peran masa bayi dan awal anak dalam menentukan karakter. Di sini ada struktur dasar sudah terbentuk pada usia 5 tahun. Kita akan masuk dalam 3 perkembangan kepribadian yang dilakukan oleh Freud, yaitu tahap infantil, tahap laten, dan genital. Dalam tahap infantil 0,5 tahun, tahap yang paling menentukan dalam membentuk kepribadian dan terbagi menjadi 3 fase, yaitu ada fase anal, fase oral, dan fase palik. Yang pertama ada fase oral. Pada fase ini mulut merupakan pusat kepuasan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan, misalnya kegiatan mengisap dan menggigit yang dilakukan oleh tarik. Yang berikut ada fase anal, yaitu kepuasan pada tahap ini terletak pada daerah anis atau dubur. Anak dapat kepuasan dengan cara membuang kotoran dengan kemauannya sendiri. Yang terakhir ada fase balik. Pada fase ini, anak mulai menaruh perhatian kepada alat kelaminnya dan menangkap perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki. Yang kedua ada tahap laten. Ini pada usia 5-12 tahun. Tahap ini di mana aktivitas seksual yang dialami anak mulai berkurang karena fokus pada perkembangan, keterampilan, dan hubungan dengan teman sebaya. Selain itu, anak juga sedang sibuk belajar sosialisasi, termasuk belajar membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Yang terakhir, tahap yang terakhir yaitu tahap genital. Di sini kurang lebih 12 tahun. Pada tahap ini atau tahap terakhir, perkembangan psikoseksual manusia dimulai pada masa pubertas. Pada fase ini terjadi kematangan alat seksual primer, contohnya organ reproduksi, dan alat seksual sekunder seperti payudara, bunuh dada, dan lain sebagainya. Hal ini meningkatkan dorongan seksual yang tinggi.
teori dari Sigmund. Sebelum kita masuk dalam teori Erik Erikson, mari kita sama-sama melihat biografi singkat dari Erik Erikson. Erik Erikson, ia lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Jerman. Ibunya bernama Clara Abrahamson yang beragama Yahudi. Ibunya membesarkan Erik selama beberapa tahun lamanya sebelum ia menikah dengan Dr. Theodor Hamburger. Faktanya bahwa Hamburger bukanlah ayah kandung dari Erik Erikson. Erik Erikson ia menyembunyikan selama bertahun-tahun tentang pribadinya. Erik Erikson tidak bisa menyelesaikan sekolah dengan baik karena beberapa alasan, yaitu dia tidak tertarik dengan dunia seni dan pengetahuan, bahkan ia pernah berpetualang sebagai artis dan ahli pikir di Eropa pada tahun 1920 sampai 1972. Masuk pada tahun 1927, Erikson bergabung dengan lembaga pendidikan psikoanalisis yaitu Sigmund Freud. Dan pada akhirnya di tahun 1994, Erikson meninggal dunia. Itu adalah biografi singkat dari Erik Erikson. Baik, di sini saya akan membahas tentang teori dari Erik Erikson. Erik Erikson mengembangkan teori psikososial sebagai perkembangan dari teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Di dalam teori psikososial disebutkan bahwa tahap perkembangan individu selama siklus hidupnya dibentuk oleh pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologi. Yang berikut adalah secara umum dari inti teori, yaitu perkembangan emosional dengan pertumbuhan fisik, adanya interaksi antara pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologi, adanya keteraturan yang sama antara pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis. Yang berikut, dalam menuju kedewasaan, perkembangan psikologis, biologis, dan sosial akan menyatu. Yang terakhir yaitu perkembangan manusia dari lahir sampai akhir hayat dibagi menjadi 8 fase. Ada 8 tahap perkembangan dari Erik Erikson. Yang pertama adalah kepercayaan versus kecurigaan. Nah, di sini bayi juga ditandai dengan rasa percaya kepada orang lain sehingga rasa tidak percaya kepada orang lain sehingga anak merasa asing dengan orang sekitar. Oleh karena itu, bayi kadang-kadang menangis bila dipangku oleh orang yang tidak dikenal. Nah, secara umum anak kecil dia lebih dekat dengan orang tuanya sehingga ketika ada orang baru dia merasa tidak nyaman dan dia tidak bisa berinteraksi dengan orang itu sendiri. Yang berikut adalah malu versus ragu-ragu. Pada masa ini, kanak-kanak awal biasanya ditandai dengan adanya kecenderungan autonomi semi-debut. Pada masa ini atau batas-batas tertentu, anak sudah bisa berdiri sendiri dalam artian duduk, berdiri, berjalan, bermain, dan lain sebagainya. Nah, pada tahap ini juga anak masih diawasi oleh orang tuanya karena anak belum sepenuhnya bisa melakukan semuanya sendiri, masih
masih dalam pantauan dari orang tua atau orang-orang sekitarnya. Yang berikut ada inisiatif dan kesalahan. Pada prasekolah ini ditandai adanya kecenderungan inisiatif wise. Pada masa ini, anak sudah memiliki beberapa kecakapan dengan didorong untuk melakukan beberapa kegiatan, tetapi kemampuan anak tersebut masih terbatas dan sering mengalami kegagalan. Anak pada usia ini masih dipantau oleh orang tua dan masih butuh bimbingan dari orang tua agar orang tuanya melihat dan membimbing anaknya, karena pada masa ini anak belum sepenuhnya melakukan semua kebenaran atau masih dipantau oleh orang tua. Selanjutnya ada kajian atau integritas. Masa sekolah ditandai dengan adanya kecenderungan inisiatif bully. Pada masa ini juga anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan begitu didorong melakukan beberapa kegiatan, tetapi kemampuannya masih terbatas. Yang berikut adalah kajian dan integritas. Masa sekolah ditandai adanya kecenderungan industri inferiority sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya. Pada masa ini anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di sekelilingnya atau yang ada dalam lingkungannya. Contoh, ketika dia mengikuti akan ajaran-ajaran dari lingkungannya, contoh seperti hal positif maupun negatif. Di situ anak mulai cepat terpengaruh atau gampang terpengaruh dari lingkungan sendiri. Yang berikut adalah identitas dan kecanduan identitas. Tahap kelima merupakan tahap remaja yang dimulai pada masa puber dan berakhir pada usia 18-20 tahun. Remaja ditandai adanya kecenderungan identity atau identity formation. Di sini pada tahap ini anak-anak remaja sedang mencari jati dirinya agar lebih mengetahui akan identitas dirinya atau jati dirinya. Seringkali anak-anak butuh bimbingan dari orang tuanya agar bisa menemukan identitas yang baik. Selanjutnya ada generativitas versus strategensi. Pada masa dewasa berada pada posisi ketujuh dan ditepati oleh orang-orang yang berusia sekitar 30-60 tahun. Pada masa ini pengetahuannya sudah luas sehingga perkembangan individu sangat pesat. Yang terakhir yaitu integritas versus keputusasaan. Pada tahap ini dalam teori Erik Erikson disebut usia senja yang diduduki oleh orang-orang yang sudah berusia 60 atau 65 ke atas. Pada hari tua biasanya ditandai oleh kecenderungan ego integrity despair. Pada masa ini individu telah memiliki kesatuan atau integriti pribadi. Dan juga pribadi telah digoyahkan oleh usia yang mendekati akhir. Itu adalah teori singkat dari Erik Erikson. Kita akan masuk dalam biodata dari Carl Gustav Jung. Nama lengkapnya yaitu Carl Gustav Jung. Ia lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Kuisi, Swiss, dan ia meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Swiss. Ia berusia 85 tahun dan berkebangsaan Swiss.
Emil Jung. Ibunya yaitu yang bersejarah dalam mempengaruhi kepribadian Jung. Di lingkungan dari keluarga Jung sendiri, yaitu sangat religius atau intelektual. Ia adalah seorang anak tunggal dengan kondisi keluarga yang sangat berkecukupan. Pendidikannya sekolah dasar di Bansel, studi kedokteran di Universitas Bansel. Spesialisasi psikiatri, gelar dokter tahun 1900, pengaruh kuat dari filsafat dan antropologi. Teori dari Carl Gustav Jung. Selanjutnya kita akan masuk dalam struktur kepribadian, yaitu ada 3. Yang pertama kesadaran atau ego, yang kedua ketidaksadaran pribadi, yaitu kompleks, yang terakhir yaitu ketidaksadaran kolektif, yang di dalamnya anima, animus, soul, self, dan persona. Jung sendiri memandang kepribadian manusia terdiri dari sebuah sistem yang berbeda namun saling berinteraksi. Yang berikut sistem-sistem terpenting yang di dalamnya mencakup ego, ketidaksadaran pribadi, berserta kompleks, ketidaksadaran kolektif, anima, animus, soul, dan persona, dan juga self. Kita masuk dalam pengertian, yaitu ego. Ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi-persepsi, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan sadar. Yang berikut, ketidaksadaran pribadi adalah wilayah yang berdekatan dengan ego. Yang ketiga adalah kompleks, adalah kelompok terorganisasi yang terdiri dari perasaan, pikiran, persepsi, ingat-ingatan yang ada dalam ketidaksadaran pribadi. Yang berikut, ketidaksadaran kolektif adalah gudang berkas-berkas ingatan laten yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang, yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai ras spesies, terdiri juga dari leluhur pramanusiawi atau nenek moyang. Yang terakhir adalah arketipe, adalah jenis ingatan ras atau suatu bentuk pikiran universal yang diturunkan dari generasi-generasi. Ini adalah salah satu struktur dari kepribadian dari teori Carl Gustav Jung. Biodata dari Alfred Adler. Adler adalah anak kedua dari 6 bersaudara yang lahir dari keluarga Yahudi di pinggir Wina. Ia lahir pada tanggal 7 Februari 1870. Adler menderita artritis, mengalami kejang pada gluteus, dan kemudian pada usia 4 tahun ia terserang radang paru-paru yang membuatnya hampir meninggal. Alfred Adler sangat dekat dengan ayahnya. Walaupun Adler sering sakit, tetapi ayahnya yakin bahwa Adler ini adalah seorang yang cerdas. Sehingga menurut Adler, ayahnya adalah pendukung kuatnya. Adler belajar di Universitas Wina dan mengambil jurusan kedokteran. Setelah memperoleh gelar medisnya di bidang oftalmologi pada tahun 1895, dia bertumbuh jatuh cinta dengan Raisa Timferwina Expetine dan mereka menikah pada tahun 1897. Alfred Adler bertemu dengan Sigmund Freud pada tahun 1899. Karena antara temannya terhadap psikoanalisis dan psikologi,
membuatnya menjadi presiden utama dari Asosiasi Psikoanalisis di kota Psychosocial Security of Wednesday. Namun, tidak lama kemudian, Alfred Adler mulai mempertanyakan pilar fundamental teori Freud pada tahun 1991. Ia memutuskan untuk meninggalkan asosiasi psikoanalitik Wiener dan kemudian menciptakan psikologi individu. Itu adalah biodata singkat dari Alfred Adler. Di sini Adler menemukan 7 prinsip teori kepribadian. Yang pertama adalah prinsip rendah diri atau inferiority principle. Menurut Adler, manusia dilahirkan disertai dengan kondisi yang lemah, dan kelemahan itu terjadi jika seorang berada pada kondisi yang tidak sempurna, seperti memiliki kecacatan fisik yang jelas terlihat, sehingga membuat seseorang merasa malu dan tidak percaya diri jika harus berhadapan dengan orang lain. Selain itu, perasaan rendah diri juga bisa muncul ketika berkaitan dengan hal lain, seperti pada saat individu ingin menyayangi kekuatan dan kemampuan orang lain. Individu melihat bahwa banyak makhluk lain yang memiliki kemampuan meraih sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Yang kedua adalah prinsip superior atau superiority principle. Perjuangan ke arah kesempurnaan, dorongan untuk meraih sukses, ingin mencoba untuk menjadi lebih baik, dan semakin dekat dengan tujuan ideal seseorang. Individu memulai hidupnya dengan kelemahan fisik yang menimbulkan perasaan inferior. Perasaan ini yang kemudian menjadi dorongan agar dirinya sukses dan tidak menyerah pada inferioritasnya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip gaya hidup atau style of life principle. Usaha individu untuk mencapai superioritas atau kemampuan yang diharapkan memerlukan cara tertentu, atau Adler menyebutnya sebagai style of life. Gaya hidup yang dilakukan individu adalah kombinasi baru dua hal, yaitu dorongan dari dalam diri, the inner, dan dua self-driven, dan hal ini mengatur arah perilaku dan dorongan dari lingkungan yang mungkin dapat menambah atau membuat arah dorongan dalam menghambat arah dorongan dalam tersebut. Adler juga mengungkapkan bahwa setiap orang memiliki tujuan interior atau berjuang untuk menjadi inferior dengan gaya hidup yang berbeda-beda. Yang keempat, ada prinsip gaya hidup. Usaha individu untuk mencapai superioritas atau kesempurnaan yang diharapkan memerlukan gaya tertentu yang dilakukan oleh individu. Yang berikut ada prinsip diri yang sadar. Kesadaran merupakan inti dari setiap individu. Adler percaya bahwa manusia mampu menyadari segala hal yang telah dilakukannya setiap hari dan menilainya sendiri. Yang berikut ada prinsip tujuan semu. Adler mengungkapkan bahwa tujuan semu manusia bisa diperoleh dengan melalui diri kreatifnya. Manusia mampu membuat tujuan semu dari kemampuan yang nyata yang ada di dalam pengalaman pribadinya. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip minat sosial. Kebutuhan untuk saling bersosialisasi dan komunikasi dengan orang lain, yang dimana proses sosialisasi membutuhkan waktu
waktu banyak dan usaha yang berkelanjut. Menurut Adler, minat sosial dapat memungkinkan seseorang berjuang untuk mencapai keunggulan dalam cara yang sehat, yang pada akhirnya minat sosial terdiri atas orang-orang yang berusaha untuk mencapai kesempurnaan masyarakat.